Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar skill lab venaseksi ya. Kita tahu venaseksi adalah suatu tindakan menginfus dengan cara menyayat sedikit ya, atau dengan cara minor surgery di vena seluruh tubuh kita. Karena apa? Karena pada tindakan infus biasa tidak biasa dilakukan. Kenapa? Biasanya karena kolap, ya, sehingga susah menemukan ininya ya, venanya. Intinya namanya venaseksi. Vena itu adalah vena, seksi itu memotong. Tapi istilahnya ini bukan memotong, tapi mencari vena secara langsung, jadi secara afu ya. Di mana aja seluruh tubuh ya, yang penting ada vena. Tapi biasanya yang paling gampang itu ya ada 3 cara ya: cepat, gampang, dan aman. Cepat itu apa? Artinya cepat itu supaya kita melakukan itu secepat mungkin. Gampang ya kita gampang karena kita apa susah-susah gitu. Aman apa? Aman di sini artinya tidak ada penyulit. Nah, contohnya apa? Yang saya akan lakukan hari ini, saya cari yang paling mudah. Biasanya kita pakai vena sapena magna. Sebenarnya di mana aja boleh ya, Pak. Kenapa kita vena sapena? Karena vena sapena vena yang paling gampang dicari, paling dangkal, dan ininya penyulitnya sedikit. Karena di situ hanya ada vena sapenus ya. Hanya itu. Kenapa? Gampang. Kita cari ya. Kemudian untuk apa sih venaseksi ini? Venaseksi sebenarnya untuk seperti yang memberikan infus ya. Artinya apa? Artinya infus itu untuk apa sih? Yang pertama biasanya untuk memberikan cairan yang dibutuhkan. Kalau karena kita dengan makan biasa itu tidak bisa dilakukan lagi ya. Yang kedua dengan apa? Kita akan memberikan makanan. Makanan apa? Makanan yang cair dalam hal ini ya, karena harus melalui infus ya. Yang ketiga biasanya kita memberikan vitamin ya. Yang keempat kita memberikan obat ya. Obat itu biasa macam-macam, misalnya analgetik, misalnya antipiretik, antibiotik dan sebagainya ya. Yang kelima bisa juga untuk transfusi ya. Cuma nanti transfusi beda apa yang kita siapkannya ya. Kemudian yang terakhir yang dipakai venaseksi biasanya untuk melakukan kateterisasi jantung. Nah, keenam itulah adalah indikasi ini ya. Nah, sekarang kita akan mulai menyiapkan ini ya. Jadi yang pertama ya kita biasa inform consent. Gimana caranya? Sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Perkenalkan, nama saya lah Dokter A. Saya yang bertugas hari ini. Hari ini saya ditugaskan untuk melakukan venaseksi pada anak Bapak. Kenapa? Karena dengan cara infus biasa sudah tidak bisa dilakukan. Jadi mau tidak mau harus menggunakan infus dengan venaseksi. Selanjutnya yang kita akan lakukan ini Pak, nanti venanya adalah vena yang di kaki ya, yang paling mudah ya. Kemudian kita lakukan cuci tangan ya. Habis cuci tangan ya kita udah melakukan cuci tangan, selanjutnya kita pakai pasang ini ya, handscoon ya. Jadi kita pakai handscoon ya. Nah, setelah kita pakai handscoon, kita menyiapkan alat. Alatnya apa aja? Alatnya dibagi 2, ada yang habis pakai dan tidak habis pakai. Yang habis pakai apa? Ya, yang pertama adalah cairan yang akan kita berikan ya. Bisa macam-macam, bisa NaCl, bisa ringan laktat dan sebagainya. Kemudian kasa steril ya. Kasa steril ini gunanya untuk membersihkan. Kemudian ini alkohol ya. Kemudian ini iodin povidon ya. Kemudian ini plester ya. Kemudian ini lidokain ya. Jadi lidokain kita pakai yang murni, yang lidokain HCl yang 2%. Ini satu ampul ini isinya 2 mili. Jadi dalam satu ampul itu ada 2 mili dan 1 mili itu isinya 20 mg. Jadi satu ampul itu 40 mg. Dosis lidokain asal Anda tahu adalah 4 mg, kurang lebih 4 mg per kilogram berat badan ya. Kemudian yang kedua, benang. Benang ini yang kita akan pakai adalah benang, seharusnya pakai silk ya, cuman ini karena nggak ada, kita pakai kromik ya.
Kemudian speed ini ada dua cara, ada dua macam. Yang pertama yang 3 cc untuk anestesi, dan satu lagi untuk memberikan cairan NaCl ya. Kemudian tadi istilah cairan, kemudian ini adalah infus set ya. Ini infus set ya. Infus set. Nah, kalau kita akan melakukan transfusi, yang dipakai bukan infus set, tapi namanya blood set ya. Nah, kemudian satu lagi yang harus kamu tahu adalah ini. Ini adalah info kateter atau intravena kateter ya, yang dimana info kateter ini bermacam-macam ininya ya, apa namanya, nomornya. Ada nomor 26, 24, itu biasanya untuk pakai bayi dan anak-anak ya. Kalau anak-anak yang udah agak gede dikit biasanya pakai nomor 22. Sedangkan dewasa biasanya pakai 20, 18 ya. Bahkan kalau untuk transfusi yang terbaik adalah yang terbesar yang bisa masuk ya. Nah, itulah alat-alat yang habis pakai ya. Satu lagi, plester ya. Sedangkan yang alat yang tidak habis pakai, yang pertama adalah gunting. Gunting ini fungsinya untuk menggunting benang ya. Kemudian pinset ya. Kemudian scalpel ya. Ini anggap aja di scalpel ya. Kemudian klem arteri bengkok atau needle holder ya. Kemudian klem arteri lurus ada 2 ya. Kemudian duk steril ya. Nah, itulah alat-alat yang kita harus persiapkan selain lampu ya, lampu sorot ya, ini lampu sorotnya. Nah, itulah alat-alat yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan. Oh, satu lagi biasanya untuk menggantung ini ya. Untuk menggantung ini, karena ini nggak ada, kita gantung aja ya seadanya ya. Kita gantung ya. Oke. Matiin dulu.